Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, bagaimana kabar antum sekalian hari ini? Semoga selalu tetap semangat dan selalu sehat. Ini kita akan membahas tentang babul wudu, ya, bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyin mujibut tagsili kada zawalul aqli la binaumikul mumakinin walamsu mar'atin rajul. Hadza, adapun ini yang sedang kita bahas yaitu babul wudu, bab tentang wudu. Jadi wudu itu ada bisa domah wawunya dibaca wudu, itu adalah salah satu ajaran syara, dan bisa juga dibaca fathah menjadi al-wudu. Di situ adalah namanya ismun lil ma alladzi yutawaddau bih. Ismun adalah nama lil ma'i untuk air, sebutan untuk air, alladzi yutawaddau yang dipakai wudu, apa bihi alladzi. Jadi wadu itu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Secara syara adalah ya definisi, jika ada yang bertanya, wa af'alun makhsusah muftatahatun bin niyat. Ya. Wa kana wujubuhu ma'a wujubil khamsi. Adalah sebuah praktek ibadah tertentu yang diawali dengan niat cuci muka, cuci tangan, basuh rambut dan kaki, dan diwajibkannya bareng bersamaan dengan wujubil khamsi, wajib sholat 5 waktu ketika oleh-oleh pulang dari Isra Mi'raj. Mujibuhu, adapun yang mewajibkan kepada wudu yaitu al-khariju, yang keluar min sabili, dari lubang atau jalan. Lubang belakang, lubang depan sama saja. Ghairu maniyin, ini ghairu rofa, dia jadi sifat, jadi kharij. Khariju menjadi ghairu. Ghairu maniyin, yang selain mani. Mujibit tagsili, mujibi jadi sifat dari mani, ya. Mujibit tagsili, yang mewajibkan mandi besar. Jadi ketika kita merasa ada yang keluar dari kubul ataupun dubur, baik itu benda cair, ya, baik itu benda padat, ya, ataupun juga gas, ya. Ada padat, ada cair, ada gas. Dari lubang belakang ataupun lubang depan, itu semuanya mewajibkan kepada wudu, kecuali air mani, ya. Air mani itu mujibit tagsili, mewajibkan kepada mandi besar, ya. Jadi ka'an amna bimujarrodi nazrin aw ihtilamin. Ka'an amna seperti dia mengeluarkan air mani bimujarrodi nazrin, dengan hanya melihat saja, ya. Ketika dia melihat pemandangan, ya. Pemandangan ini indah, ya. Melihat pemandangan indah, kemudian dia keluar air mani, itu wajib. Aw ihtilamin, atau bisa mimpi basah, ya. Mimpi ketemu cewek cantik, artis, ya. Kemudian mimpi basah. Atau bisa juga kerjaannya si Ubed, itu sahabat saya, ini pekerjaannya
Kalau di pasar malam ada teman saya namanya Ubed, bukan Ustadz Ubaidillah ya. Ustadz Ubaidillah itu orang soleh ya. Dia sahabat saya, teman bercanda saya di pasar malam, namanya Ubed. Dia cerita kepada saya, dia sering melakukan ini. Kata saya, mandinya jadi wajib. Niatnya gimana? Nawaitul gusla lirob'il hadasil akbari pardon lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuh. Kada zawalul akli, kada yaitu seperti ini. Khorij, zawalul akli adapun hilang akal. La binaumi kulli mumakkinin, hilang akal. 1, gila. 2, mabuk. 3, tidur. 3 hal ini bisa menghilangkan akal. La binaumi kulli mumakkinin, la tidak binaumi kulli mumakkinin, ay la yujibul wudu'a binaumi kulli mumakkinin, tidak mewajibkan wudu dengan tidurnya setiap orang yang menetapkan kepada tempat duduknya. Contohnya begini, dulu di Masjid Toha ketika sedang wirid, itu banyak sekali orang-orang yang tidur, sehingga Bang Usup ya selaku keamanan ya langsung saja 2 pundaknya ditarik, langsung bangun. Ya Bang Usup ya. Terima kasih atas perjuangannya Bang Usup membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Kemudian ini orang tidur, pertanyaannya wudunya batal apa enggak? Jawabannya adalah batal. Kalau dia sampai tidak sadar. Bagaimana ukuran sadar atau tidaknya? Yaitu adalah kuping. Jawabannya ada di kuping. Kalau suara orang zikir masih kedengeran, berarti kita nggak nyenyak, nggak tidur. Tapi kalau masih blank, itu sama sekali udah blank, itu batal wudunya. Jadi kuncinya ada di kuping. Kalau masih kedengeran kuping kita, kayaknya masih denger tadi ya, masih, berarti nggak batal wudunya. Jadi jawabannya ada di kuping. Bang, saya tidur biar nggak batal wudu, gimana caranya? Kata Bang Jubed, ya. Jubed Pales, ya. Bang Aang, saya pengen tidur di Masjid Toha sambil wirid, tapi nggak batal wudhu, gimana caranya? Gampang Bed, jawabannya begini ya. Ente deketin tiang masjid. Ente deketin tiang masjid, lalu senderan. Nah, kuncinya ada di pantat. Itu pantat jangan dibiarkan bergeser. Artinya kalau ngelenggut cek orang Sunda tuh eta si pantat ulah nepi ka ngageser. Lamun teu ngageser teu batal wudu. Kalau ngegeser batal wudunya. Itu namanya la binaumi kulli mumakkinin. Ya, paham ya Jubed? Walam sumaratin rajulun, walam sumaratin, dan meraba kepada perempuan. Siapa? Rajulun, rajulun lelaki ya. Ini ropa ya. Jadi di sini ada walam sumaratin rajulun. Dan meraba kepada, ini maf'ul, rajulun siapa? Ini menjadi fa'il ya. Jadi masdar itu punya fa'il dan punya maf'ul karena dia syibhul fi'li, menyerupai kalimat fi'il.
batal wudhu kalau sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Misalnya Bang Jubed punya pacar cantik jelita, namanya Markonah. Ya, kalau di Jambu itu di desa saya ada cewek genit saling beli sama saya kosmetik langganan saya, namanya Markonah. Dulu dia jelek, sering dibully sama teman-temannya. Jadi dia minder kalau nongkrong. Ketika dia belanja di saya, Markonah, dia sih ya. Yang gelis tuh, yang itu saya ajarin. Akhirnya dia sekarang tampil cantik jelita. Dan percaya diri. Iya. Cantik, percaya diri. Modalnya murah ya. Karena saya ngajarin, akhirnya dia percaya diri. Kemudian alhamdulillah. Jadi kalau sentuhan kulit Bang Jubed sama Markonah itu batal wudhunya. Bang, kalau sentuhan rambut batal nggak Bang? Di sini ada pengecualian rambut, gigi, dan kuku. Lanak dobiha. Tidak ada batal ya Bang Jubed. La mahromin ayla yujibul wudu'a lamsu mahromin. Itu ya. La itu huruf atop. Guru saya berpesan, kalau kamu baca kitab, ketemu huruf atop, ulangi kalimat yang sebelumnya secara jelas. La mahromin ae, la yujibul wudu'a lamsu mahromin. Itu kalimat lengkapnya. Gak batal wudhu kalau batal wudhu. Gak batal ya kalau sentuhan kulit dengan mahram. Mahram itu adalah ibu, adik, kakak, ya, bibi, uwa, ya, itu semuanya ya, mertua, ya. Itu nggak batal ya. Silahkan dicari semua jenis mahram ya. Sudah pada tahu semua tentang wanita-wanita yang haram. Pertanyaannya guys, suami sama istri sentuhan kulit batal nggak guys? Jawabannya gampang. Menurut mazhab Syafi'i, tahu nggak guys jawabannya apa? Batal. Suami istri, misalnya Bang Umar sentuhan kulit dengan istri tercintanya ya, yang cantik jelita bagaikan bidadari, Bang Umar. Habis wudhu kesenggol, mau sengaja mau enggak, menurut mazhab Syafi'i itu batal Bang Umar ya. Wudhunya Bang Umar itu batal kalau ketemu kulit sama istri. Bang, enggak sengaja Bang, batal menurut mazhab Syafi'i. Ribet amat Bang. Ya udah, kita ganti mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi itu enggak batal. Tidak batal. Karena menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan lamsu itu, lamsu di sini ya, mana lamsu? Nah, ini lamsu adalah senggama atau jima. Jadi kalau kita sedang tawaf di Baitullah, ketemu di situ berjubel-jubel manusia, ya, pakailah mazhab Hanafi. Gimana caranya? Silahkan ikuti cara wudhu mazhab Hanafi, syarat wudhu mazhab Hanafi, fardu wudhunya mazhab Hanafi, dan yang membatalkannya mazhab Hanafi. Jadi secara total dalam bab wudhu pasti nggak jauh beda dengan mazhab Syafi'i rukun wudhu ya. Jadi kalau ada, simpelnya gini aja. Bang Umar tadi habis sentuhan kulit sama bini ya. Iya. Batal nggak Bang Umar? Enggak.
Kalau mencium kening istri batal nggak Mang Umar? Enggak juga, asalkan tidak ada syahwat. Kuncinya adalah syahwat ya. Kalau ciuman kasih sayang itu nggak batal Bang Umar ya. Kalau punya wudhu silahkan sholat lanjutkan. Wahailun, dan adapun yang menghalangi yaitu kafa, menahan atau menolak apa hailin nakti kepada batal wudhu, kecuali pakai penghalang ya. Penghalangnya boleh nggak pakai kain kelambu. Kain kelambu. Kain kelambu itu carang atau nggak rapi, berarti batal. Kemudian wamasu farji basyarin bibat nikab, wamasu farji basyarin, dan meraba kemaluan laki-laki manusia bibat nikab dengan perutnya telapak tangan. Ya, ini saya ada tangan saya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah ya. Ini ada tangan saya. Jadi yang membatalkan ini yang terlihat di kamera ya guys. Ini segini yang membatalkan. Ini saya tidak punya asisten, jadi saya tidak bisa. Jadi saya tidak bisa menunjukkan. Cuma lewat gambar. Ini yang batal ya. Pakai ini batal nggak? Nggak batal. Pakai ini nggak batal. Pakai yang di tengah di sini batal nggak nih? Ya, pertengahan antara putih dan coklat. Ya, kalau ke arah coklat ke sini itu batal. Kalau ke arah ya, ini kalau ke arah coklat ke sini batal. Kalau ke arah sini coklatnya enggak ya, di sini batal. Pertanyaannya begini, kalau diginiin batal nggak? Anggap saja pulpen ini adalah ya punya Bang Umar ya. Jadi begini, batal nggak? Jawabannya enggak. Asalkan lempeng. Kalau begini batal. Kalau begini enggak. Kalau begini batal. Jadi seperti itu guys ceritanya ya. Waktiro, dan dipilih apa min aklin, daripada makan lilahmil juzri, kepada daging onta. Di sini Imam Nawawi berpendapat bahwa daging onta itu membatalkan wudhu. Tetapi menurut mazhab yang syah, mazhab Syafi'i ya, itu adalah naqdo. Tetapi tidak batal ya, lakin yustahabanya disunatkan saja. Jadi Imam Nawawi berpendapat dari hadis, ada hadisnya ya, silahkan dicari sendiri. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Wa ma yakini hadasin au tuhrin, wa ma yakini hadasin au turislin idza tarasyak bididih amil. Ini kalimatnya adalah rancu ya. Kita ke sini dulu. Wa amila, dan mengamalkan siapa man bididdihi, dengan lawannya ya, dengan lawannya hadas, kulun minal hadas wa tuhri. Ma yakini hadasin, beserta yakinnya hadas, au tuhrin, atau syak. Oh, kita ke sini dulu ya. Wa idza toro, dan apabila datang apa syakun, keraguan punya wudu atau enggak, ma'a yakini hadasin, beserta yakinnya punya hadas, au tuhrin, atau yakinnya punya wudu, amila, maka mengamalkan atau menggunakan siapa man bididdihi, dengan lawannya syak ya. Yakinuhu, amila, maka mengamalkan, ini yakinuhu kita jadi fa'il aja ya. Amila, maka mengamalkan apa yakinuhu, apa yakinuhu, yakinnya man bididdihi, dengan lawannya syak. Kita bahas lagi, kita lanjutkan. Wasabiqin idza juhil, ay wafi sabiqin, di sini wafi sabiqin, di dalam yang terdahulu, idza tayaqqanahuma, ketika meyakini siapa man kepada tuhrin dan
hadas. Juhila yang tidak diketahui apa asabiku yang terdahulu minhuma dari hadas dan suci. Yuqalu maka diucapkan lahu bagi man khud didama qabla yakin, khud ambillah didama kepada lawannya hadas atau bersuci qabla yakinin yang sebelum yakin. Haitsu lam yu'lam sekiranya tidak diketahui apa bisyai'in sesuatu. Fal wudu maka adapun wudu yaitu multazamun diwajibkan. Ya, kita mulai dongeng guys. Satu nih. Ini durasinya masih ada sedikit 10 menit lagi ya. Jam 7. Siapa namanya? Kita ambil nama nih. Misalnya kita ambil nama Ustadz Mumu. Ustadz Mumu Karawang. Ya. Jam 7 wudu. Jam 12 ragu. Aing geus hitut apa encannya tadi teh. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Jawabannya adalah masih punya wudu. Al yakin la yuzalu bis syak. Itu jawabannya. Jadi idza tarasyakun ketika Bang Mumu datang keraguan jam 12, amila yakinuhu. Ya, bididdihi dengan yakin, dengan kebalikannya ya. Artinya begini. Amila bididdihi itu di sini adalah ragu ya. Kebalikannya lagi. Jam 7 Mang Mumu gak punya wudu ya. Karena tadi subuh udah kentut batal, berarti tidak punya wudu. Kemudian jam 12 Mumu ragu. Tadi jam 10 aing ngalah wudu apa hentenya? Jawabannya tidak punya wudu. Karena tidak punya wudu jam 7 itu tidak bisa dihilangkan karena ragu wudu apa hente jam 10. Gampang ya. Kita lanjutkan. Jam 7 Bang Mumu wudu. Kemudian 5 menit kemudian batal. Berarti ini ada dua kejadian. Jam 7 Mang Mumu wudu. Kira-kira setengah jam kemudian lah batal, kentut. Kemudian jam 10. Jam 10 Mang Mumu bertanya-tanya. Ari tadi hitut heula apa wudu heula? Lamun hitut heula berarti sekarang Mang Mumu punya wudu jam 10. Lamun wudu heula terus hitut terus kentut berarti jam 10 Mang Mumu gak punya wudu. Jadi ini jawaban dari khuddidama qabla yakinin haitsu lam yu'lam bi syai'in. Khud ambillah oleh Mang Mumu didama qabla yakinin. Jadi jawabannya begini, kita ambil menjadi kronologi ke jam 6 Mang Mumu ya. Jam 6 Mang Mumu punya wudu enggak? Enggak. Berarti jam 10 sekarang Mang Mumu punya wudu. Itu namanya didama qabla yakin. Ini yakin ya, yakin punya wudu, yakin batal. Hanya saja yang lebih dulu tidak diketahui. Itu maksud dari wasabiqun idza juhil. Jadi ini kasus pertama, tadi ini kasus kedua, ini kasus ketiga. Kita koreksi lagi ya. Kalau misalnya jam 6 Bang Mumu nggak punya wudu, baru bangun tidur, jam 10 Bang Mumu punya wudu. Kalau jam 6 Bang Mumu punya wudu, sebelum wudu lagi dan batal di sini yakin, maka jam 10 Bang Mumu yang diragukan itu adalah faktanya adalah Bang Mumu tidak punya wudu. Itu jawaban dari khuddidama qabla yakin.
Silahkan diulang rekaman video saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kasus keempat, haitsu lam yu'lam bi syai'in. Jam 12, Bang Mumu lagi duduk sendirian, istirahat dari tugasnya. Kemudian bertanya, saya punya wudhu apa enggak ya? Jawabannya adalah fal wudhu umul tajam. Bang Mumu tadi ngalah wudhu tuh ente ya, tunggu sekarang ngalah wudhu ya. Itu maksud daripada haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudhu multazam. Jadi kita ulangi, silahkan direview kembali video rekaman saya ini. Ang Karawang anu kasep anu bager anu rajin menabungnya gitu. BAKB kusorangan. Hiji 2 3 4 kasus, silahkan. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.